Kembali lagi di video podcast Bang Saat. Bahasan malam Jumat. Di sini gue bakal ngebahas tentang cerita-cerita horor ataupun mitos-mitos yang berkembang di sekitar kita. Di episode kali ini, gue bakal ngebahas tentang cerita-cerita mistis di balik kecelakaan transportasi. Cuma sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kita intro dulu. Di cerita pertama ini gue bakal ngeceritain tentang tragedi Bintaro 1987. Ini salah satu tragedi yang benar-benar menggemparkan di Indonesia, yaitu tragedi kecelakaan kereta api di daerah Tanjung Bentung, Bintaro, Jakarta Selatan. Mungkin kalian semua udah banyak yang denger ya cerita-cerita ini karena kejadian ini udah lama banget. Cuman di sini gue coba bakal ngangkat cerita ini, yaitu banyak cerita mistis yang banyak diceritakan oleh warga-warga sekitar. Di salah satunya itu ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, yaitu pertama ada warga yang sering melihat organ-organ tubuh yang tidak bertuan, seperti kepala buntung yang tiba-tiba terbang di tengah malam, terus ada juga badan tanpa kepala, dan juga organ-organ tubuh lainnya yang sering memunculkan di setiap waktu. Nah, di saat itu juga terkadang mereka itu suka berteriak minta tolong buat dicarikan anggota badan atau anggota tubuh lainnya. Itu cerita yang pertama. Di cerita kedua ini ada seseorang atau mungkin banyak warga yang melihat sosok makhluk berbalut sarung hitam. Dia itu sering muncul di sekitar pelintasan kereta api dan sering meledek masinis-masinis ataupun penumpang-penumpang yang ada di kereta yang sedang lewat. Nah, tapi katanya sih yang gue denger, si makhluk ini tuh kayak suka nggak mau pergi gitu. Dan akhirnya warga sekitar mengadakan pemotongan kepala kerbau di sekitar perlintasan rel kereta api. Dan konon katanya sih sampai sekarang belum kelihatan lagi. Di cerita yang ketiga ini diceritakan suka banyak anak-anak kecil yang suka bermain. Mereka itu suka bermain di area perlintasan kereta api yang nggak jauh dari tempat kecelakaan. Nah, saat dihampiri warga itu anak-anak kecil tuh suka menghilang sih. Itu yang diceritakan dari beberapa saksi warga. Lanjut di cerita keempat itu ada suara minta tolong. Nah, jadi banyak suara-suara minta tolong. Entah mungkin masih berkesinambungan sama cerita tadi yang pertama ya, cerita tentang organ-organ tubuh yang hilang itu, yang suka muncul seperti kepala buntung ataupun badan-badan yang tanpa kepala atau tanpa lengan atau tanpa kaki. Nah, itu kadang mereka suka minta tolong dan nadanya itu suka terdengar merintih dan menangis. Seperti itu. Nah, di cerita kelima ini masih tentang cerita tragedi Bintaro. Dari kesaksian warga sekitar banyak penampakan wanita dan juga bayangan hitam. Perempuan ini sering muncul ketika malam. Nah, dan juga sering mengganggu warga-warga sekitar. Dia sering terbang ke pepohonan dan juga mengganggu juga penjaga rel dan juga warga di sekitar rel. Dan bayangan hitam pun juga sering mengganggu warga-warga sekitar. Di cerita yang keenam dan cerita terakhir dari tragedi Bintaro ini, sering tercium bau aroma anyir dan daging terbakar. Jadi nggak cuma suara-suara makhluk astral doang nih yang muncul, tapi juga sering bau-bau anyir ataupun bau hangus terbakar disertai dengan suara-suara rintihan menangis dan minta tolong. Itu cerita dari tragedi Bintaro. Nah, di cerita kedua ini cerita mistis tentang Tol Cipularang. Kalian udah tahu pasti nih cerita-cerita di Tol Cipularang. Banyak banget cerita-cerita mistis yang berkembang di sekitar Tol Cipularang ini, dan banyak juga yang sering mengganggu para
pengendara yang melintasi tol Cipularang. Nah, di cerita pertama ini gue bakal cerita tentang anak kecil yang tertukar. Jadi di suatu malam itu, di malam Jumat nih, pas banget ceritanya juga yang gue ceritain ini di malam Jumat. Ada keluarga yang sedang melakukan perjalanan ke Bandung dan di tengah perjalanan itu si anak meminta buang air kecil. Akhirnya ketika mobil itu menepi, si anak buang air kecil. Beberapa saat setelah buang air kecil, si anak itu balik, tapi mukanya itu pucet sama murung. Cuman si ayah ibunya ini nggak merasakan keanehan sih. Lalu melanjutkan perjalanan sampai di Bandung. Setelah beberapa hari di Bandung, baru si keluarga ini, si ayah ibu ini merasakan keanehan kepada si anak. Karena mukanya itu terus-terusan pucet, terus murung, ditanya lebih banyak diem. Dan karena merasa ada suatu keanehan, akhirnya keluarga ini memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, di tempat yang sama, si anak itu meminta buang air kecil lagi. Di tempat yang sama sebelumnya dia minta buang air kecil. Nah, setelah buang air kecil, ditunggu sampai beberapa menit, si anak nggak pulang, nggak kelihatan. Nah, akhirnya si pihak keluarga ini minta tolong ke kepolisian setempat. Setelah disampai di kantor polisi, ternyata si anaknya itu ada di kantor polisi dan sudah 2 hari ada di kantor polisi. Nah, jadi siapa itu yang ngikut sama si keluarga itu selama beberapa hari ke Bandung. Di cerita kedua tentang hal mistis di tol Cipularang, itu tentang wanita yang menumpang. Jadi di suatu hari ada wanita yang menaiki travel ke arah Bandung. Nah, di saat menaiki travel itu si supir travel udah ngasih tahu ke si cewek sih. Jadi katanya jangan menoleh di saat perjalanan, jangan menoleh, jangan ngeliat-ngeliat ke samping kanan kiri. Cuman karena iseng atau dia penasaran dan dia pengen ngeliat mungkin pemandangan malam hari di perjalanan, dia menoleh. Setelah menoleh, dia melihat di pantulan kaca mobilnya itu ternyata ada sosok wanita berbaju putih dan bermuka hancur. Dan kontak si cewek itu langsung pingsan. Cerita kedua itu. Di balik 2 cerita yang tadi gue ceritain itu ternyata ada sejarah atau asal-usul kenapa banyak sering terjadinya kecelakaan ataupun gangguan-gangguan mistis di sekitar tol Cipularang. Jadi sejarahnya itu dulu kalau nggak salah tol Cipularang itu pas dibuat itu ngebelah gunung yang namanya Gunung Hejo. Nah, berdasarkan cerita masyarakat di sekitar itu katanya si penunggu atau si penjaga Gunung Hejo ini nggak terima lahannya dirusak atau tempat tinggalnya dirusak dan dia akhirnya marah. Makanya kenapa itu sering banyak kecelakaan atau gangguan-gangguan mistis yang sering terjadi di tol Cipularang sampai sekarang. Itu sih yang berdasarkan sumber yang gue baca. Nah, itu dia cerita dari tol Cipularang. Nah, di cerita terakhir ini gue bakal cerita tentang kejadian mistis di saat pencarian atau evakuasi pesawat Sukhoi Superjet 100. Yang kalian tahu di tahun 2012 itu ada kecelakaan pesawat Sukhoi yang menabrak Gunung Salak. Nah, dan juga kalian udah pasti banyak sering dengar kejadian-kejadian mistis di Gunung Salak yang terkenal angker. Salah satu gunung yang lumayan angker di Indonesia. Jadi cerita ini tentang tim SAR ketika melakukan evakuasi. Di hari pertama itu, di saat mereka melakukan evakuasi atau melakukan perjalanan untuk melakukan evakuasi, mereka mengalami banyak kejadian mistis yang di luar nalar. Seperti tiba-tiba merasakan tangannya dipegang, terus pahanya dipegang, kepalanya dipegang, dan terasa panas atau terasa ditekan kayak gitu. Dan hal itu menghambat pencarian selama 4 kali. Untuk itu para tim SAR harus berhenti melakukan pencarian. Lalu ada juga gangguan saat menelpon. Nah,
Ini ada salah satu tim SAR yang ketika menelpon pacarnya, dia ngomong sama pacarnya. Nah, pas dia nelpon itu, tiba-tiba suara pacarnya itu berubah jadi datar. Terus dia sadar kayak suara itu bukan suara pacarnya, tapi kayak suara orang lain gitu. Nah, terus si suara pacarnya itu yang mengaku itu pacarnya, dia mengaku kayak kedinginan. Terus si penelpon ini dia mencoba buat mencari tahu siapa sih yang ada di balik telepon itu. Nah, pas di telepon dicoba dicari tahu lagi, dia sempat bilang kalau dia sempat nanya yang di balik telepon itu, kamu besok balik lagi ya. Kalau misalkan balik lagi, jangan sampai lupa naruh ya. Nah, entah naruh apa, mungkin naruh sesajen atau apa. Tapi emang yang nelpon ini dia sedang mencari seorang pramugari yang ikut di dalam kecelakaan itu. Cuman sampai selesai pencarian dia cuma dapat identitas si pramugari. Nah, terus di cerita terakhir itu ada lagi seorang sersan yang membantu pencarian. Itu dia seperti dibantu oleh seorang kakek misterius yang dia kecapean istirahat. Terus tiba-tiba ada sesosok kakek yang menawarkan bantuan. Kakinya itu dia dipijat, kata si sersan itu dipijat. Terus nggak lama setelah dipijat si kakek itu pamit. Cuman si sersan ini ngerasa ada yang aneh sama si kakek ini. Nggak lama, beberapa detik lah setelah si kakek itu meminta untuk pamit, dia menengok ke belakang, ternyata si kakek itu udah nggak ada atau menghilang. Cuman ada lampu-lampu senter dari teman-teman lain atau rekan-rekan lainnya yang nyari dia yang sedang beristirahat. Nah, itu dia beberapa cerita dari pencarian pesawat Sukhoi, dan cerita ini juga yang menutup cerita kali ini tentang cerita mistis di beberapa kecelakaan transportasi di Indonesia. Oke, sekian dari Bang Saat, bahasan malam Jumat. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan juga jangan lupa hidupin tombol notifikasi untuk mendapatkan cerita-cerita mistis dari gua, dari program ini. Oke? Dadah.